Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samania dengan NIM 2302211000042. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sustainability Reporting yang diampu oleh Dr. Sultansyah, SEAK, MM, MAK, CA. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai topik transformasi profesi akuntan di era net zero economy. Yuk kita bahas. Jadi, perubahan iklim saat ini itu tidak lagi dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan telah menjadi isu ekonomi global. Berbagai negara, organisasi internasional, investor, dan perusahaan mulai mengerahkan aktivitas ekonominya menuju konsep net zero economy. Sebenarnya apa sih net zero economy itu? Jadi, net zero economy yaitu suatu kondisi ketika emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dapat diseimbangkan dengan emisi yang dikurangi atau diserap kembali. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi sektor energi atau industri manufaktur saja, tetapi juga mempengaruhi profesi akuntan. Kok bisa gitu ya? Jadi, jika dahulu akuntan itu kan identik dengan penyusunan laporan keuangan dan audit, maka saat ini akuntan dituntut untuk mampu mengukur, melaporkan, dan memberikan keyakinan atas informasi keberlanjutan perusahaan. Nah, oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas bagaimana profesi akuntan mengalami transformasi di era net zero economy, serta kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh akuntan masa depan. Nah, sebelum membahas transformasi profesi akuntan, kita sebaiknya memahami terlebih dahulu apa ya yang dimaksud dengan net zero economy. Secara sederhana, net zero economy merupakan sistem ekonomi yang berupaya mencapai keseimbangan antara jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dengan jumlah emisi yang dikurangi atau diserap kembali. Tujuan akhirnya adalah mencapai emisi bersih nol atau net zero emission. Munculnya konsep ini dilatar belakangi oleh meningkatnya ancaman perubahan iklim global. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi manusia telah menjadi faktor utama peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu akibatnya dapat berupa apa aja ya? Jadi akibat perubahan iklim itu bisa ditunjukkan seperti kayak banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, kerusakan ekosistem, risiko ekonomi global. Nah, karena itu banyak negara menargetkan net zero emission pada tahun 2050 sampai 2060. Nah, kalau contoh di negara kita sendiri, Indonesia, itu menargetkan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui berbagai kebijakan transisi energi dan pembangunan keberlanjutan. Kalau dalam konteks bisnis, perusahaan tidak lagi dinilai hanya berdasarkan kemampuan penghasilan laba saja. Tetapi investor saat ini itu juga memperhatikan bagaimana sih perusahaan mengelola dampak lingkungannya, mengurangi emisi karbon, serta menghadapi risiko perubahan iklim.
Nah, akibat informasi yang dibutuhkan para pemangku kepentingan menjadi semakin luas dan tidak lagi terbatas pada informasi keuangan semata. Perubahan kebutuhan informasi inilah yang kemudian mendorong terjadinya transformasi besar dalam profesi akuntansi. Nah, selanjutnya, mengapa sih profesi akuntan itu harus bertransformasi? Jadi, menurut International Federation of Accountants atau IFAC, akuntan memiliki posisi strategis karena mereka merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menghasilkan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipercaya. Ketika perusahaan mulai diwajibkan melaporkan informasi keberlanjutan, kemampuan tersebut menjadi sangat penting. Nah, perubahan ini terjadi karena beberapa alasan utama, yaitu pertama, investor membutuhkan informasi mengenai risiko iklim yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Misalnya, sebuah perusahaan tambang mungkin masih memperoleh keuntungan besar saat ini. Tetapi, apabila kebijakan lingkungan semakin ketat, perusahaan tersebut itu berpotensi menghadapi biaya tambahan yang signifikan. Nah, oleh karena itu, investor membutuhkan informasi non-keuangan yang dapat membantu mereka menilai risiko tersebut. Munculnya standar pelaporan keberlanjutan global seperti IFRS Scope 1 dan IFRS Scope 2 yang dikembangkan oleh ISSB. Standar ini menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait risiko dan peluang keberlanjutan. Nah, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim. Akibatnya, akuntan itu harus memahami tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga informasi keberlanjutan. Meningkatnya kekhawatiran terhadap praktik greenwashing, yaitu kondisi ketika perusahaan mengklaim dirinya ramah lingkungan, tetapi tidak memiliki bukti yang memadai. Dalam situasi seperti ini, profesi akuntan dibutuhkan untuk memastikan bahwasannya informasi keberlanjutan yang dilaporkan benar-benar dapat dipercaya. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah mulai bertanya-tanya, sebenarnya bentuk-bentuk transformasi profesi akuntan itu seperti apa aja ya? Sebelum masuk ke pembahasan itu, disclaimer dulu bahwasannya transformasi profesi akuntan tidak berarti menggantikan peran tradisional yang sudah ada, melainkan memperluas ruang lingkup pekerjaan seorang akuntan. Jadi, transformasi pertama adalah perubahan dari financial reporting menuju integrated reporting dan sustainability reporting. Nah, jika sebelumnya akuntan itu hanya menyajikan informasi seperti laba, aset, utang, dan arus kas, saat ini akuntan itu juga harus mampu menyajikan informasi mengenai emisi karbon, penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta risiko perubahan iklim yang dihadapi perusahaan. Dengan kata lain, akuntan kini bertanggung jawab menghubungkan informasi keuangan dan non-keuangan secara terpadu. Sekarang, transformasi kedua adalah munculnya praktik carbon accounting. Apa sih carbon accounting? Jadi, carbon accounting itu merupakan proses pengukuran, pencatatan, dan pelaporan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh organisasi. Nah, dalam praktiknya, akuntan itu harus memahami bagaimana menghitung emisi dari penggunaan listrik,
bahan bakar, proses produksi, hingga rantai pasok perusahaan. Nah, kemampuan ini menjadi semakin penting karena pencapaian target net zero sangat bergantung pada keakuratan pengukuran emisi karbon. Transformasi ketiga adalah perkembangan peran akuntan sebagai penyedia sustainability assurance. Sebagaimana laporan keuangan memerlukan audit, laporan keberlanjutan juga memerlukan proses assurance agar informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh investor dan masyarakat. IFAC menjelaskan bahwa profesi akuntansi memiliki posisi yang sangat kuat untuk menjalankan fungsi assurance karena telah memiliki pengalaman dalam pengendalian internal, verifikasi data, serta penerapan standar pelaporan. Selanjutnya, transformasi keempat adalah perubahan peran akuntan menjadi strategic business advisor di era net zero economy. Akuntan tidak hanya melaporkan informasi, tetapi juga membantu manajemen mengambil keputusan strategis. Misalnya, ketika perusahaan itu ingin berinvestasi pada energi terbarukan, akuntan dapat membantu menghitung biaya investasi, manfaat ekonomi jangka panjang, serta potensi pengurangan emisi dan juga dampak terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, akuntan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan keberlanjutan perusahaan. Jadi, singkatnya, jika dahulu akuntansi hanya berfokus pada laba, aset, utang, arus kas, namun saat ini stakeholders juga ingin mengetahui bagaimana sih dampak lingkungan perusahaan, emisi karbon yang dihasilkan, resiko perubahan iklim, kinerja keberlanjutan perusahaan. Nah, akibatnya ruang lingkup akuntansi itu berkembang menjadi financial accounting, itu mengukur kinerja keuangan. Selanjutnya ada juga ruang lingkup dalam sustainability accounting. Nah, di situ akuntan itu mengukur dampak ekonomi sosial dan lingkungannya. Ada juga carbon accounting. Nah, di situ mengukur jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai kompetisi apa saja sih yang harus dimiliki oleh akuntan masa depan? Karena transformasi profesi tentu harus diikuti dengan transformasi kompetensi. Menurut IFAC, accounting masa depan perlu mengembangkan kemampuan yang tidak hanya berfokus pada akuntansi dan keuangan, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan perubahan iklim. Kompetensi pertama adalah pemahaman mengenai sustainability reporting dan ESG disclosure. Nah, akuntan harus memahami berbagai standar pelaporan keberlanjutan yang digunakan secara internasional. Kompetensi yang kedua adalah kemampuan mengukur emisi karbon dan memahami risiko iklim. Akuntan perlu memahami konsep skop 1, skop 2, dan skop 3 emission karena konsep ini itu menjadi dasar dalam pengukuran emisi perusahaan. Kompetisi yang ketiga adalah kemampuan analisis data dan teknologi digital. Pengukuran keberlanjutan membutuhkan data yang jauh lebih besar dibandingkan pelaporan keuangan tradisional. Nah, oleh karena itu, kemampuan data analitik dan pemanfaatan teknologi menjadi semakin penting. Dan kompetensi yang keempat adalah kemampuan kolaborasi multidisiplin. Dalam praktik sustainability reporting,
Akuntan itu harus bekerja sama dengan ahli lingkungan, insinyur, ahli energi, dan berbagai profesi lainnya. Karena itu, kemampuan komunikasi dan kerjasama menjadi sangat diperlukan. Nah, berdasarkan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya era net zero economy telah mengubah wajah profesi akuntansi secara signifikan. Akuntan tidak lagi hanya berperan sebagai penyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai pengelola informasi keberlanjutan, pengukuran emisi karbon, menyediakan asuransi atas laporan ESG, serta penasihat strategis bagi organisasi. Transformasi ini menunjukkan bahwasannya profesi akuntan tetap relevan di masa depan, bahkan memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung terciptanya ekonomi berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, mahasiswa akuntansi dan calon akuntan perlu mulai mempersiapkan diri dengan menguasai sustainability accounting, carbon accounting, ESG reporting, serta teknologi digital agar mampu berkontribusi dalam mewujudkan target net zero economy. Nah, sekian video presentasi dari saya mengenai pembahasan yang menarik tadi ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.